Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai identifikasi masalah dan formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Kelompok kami terdiri atas Ahmad Yuda, Ahmad Sabaji, Ahmad Nasyih, Ingrid Tahana, dan Fira Mariska. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pengertian identifikasi masalah. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diuji dan diukur. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Ketika peneliti atau seorang guru menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus melakukan refleksi terhadap kondisi, proses, dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Langkah-langkah identifikasi masalah. Yang pertama, menuliskan semua hal yang dirasa memerlukan perhatian dan berdampak pada hal yang tidak diharapkan. Jadi peneliti itu menuliskan semua hal yang dirasa memerlukan perhatian. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan masalah sesuai jenis, bidang permasalahan, dan frekuensi timbulnya. Jadi peneliti itu mengelompokkan masalah sesuai dengan jenis permasalahan dan bidang permasalahannya. Kemudian mengurutkan masalah dari yang ringan dan jarang terjadi sampai masalah yang berat dan merupakan ancaman jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Kemudian peneliti itu dapat memilih 3-5 masalah dan didiskusikan dengan teman sejawat yang berasal dari satu sekolah maupun luar sekolah. Dan jika teman sejawat tersebut memberikan konfirmasi, maka masalah tersebut dapat diangkat sebagai masalah. Kemudian melakukan kajian terhadap signifikasi atau kelayakan dari masalah yang akan diangkat. Jadi melakukan kajian terlebih dahulu terhadap masalah tersebut. Apakah masalah tersebut itu layak atau tidak, dan masalah yang diambil itu merupakan hal yang baru atau yang sudah diteliti. Kemudian memformulasikan masalah dengan memperhatikan substansi atau nilai kegunaan untuk memecahkan masalah serupa. Masalah hendaknya dituliskan dengan kalimat pertanyaan dan teknik serta tindakan yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah, baik secara teoretik, metodologik, dana, dan waktu dan tenaga. Kemudian bagi peneliti pemula disarankan untuk memilih masalah yang sederhana tetapi tetap bermakna. Jadi bagi peneliti yang baru melakukan penelitian itu disarankan untuk memilih masalah yang sederhana agar mudah dipecahkan dan masalah tersebut dapat dilakukan di dalam kelas. Pengertian formulasi masalah. Formulasi masalah dalam penelitian merupakan upaya untuk mengungkap berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik tolak hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Penulisan formulasi masalah. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan formulasi masalah ada 3 aspek, yakni yang pertama, aspek substansi atau kandungan. Perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan, manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa atau mirip yang dihadapi guru. Kegunaan metodologik dengan ditemukannya model tindakan dan prosedurnya, serta kegunaan teoritik dalam memperkaya atau mengoreksi teori pembelajaran yang berlaku. Yang kedua, aspek formulasi.
Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Meskipun tidak dilarang dalam bentuk deklaratif atau pernyataan, hendaknya dalam rumusan masalah tidak terkandung masalah dalam masalah, tetapi Lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Yang ketiga, aspek teknis. Menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang Petunjuk penulisan formulasi masalah. Yang pertama adalah masalah hendaknya diformulasikan secara jelas. Artinya tidak mempunyai makna ganda atau lebih dari satu. Yang kedua adalah masalah penelitian dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang ketiga, formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang keempat, formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Maksudnya adalah dengan formulasi masalah tersebut memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima adalah formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi penelitiannya. Sumber dan kaidah perumusan masalah. Yang pertama, sumbernya adalah pengamatan terhadap kegiatan manusia. Yang kedua, pengamatan terhadap alam sekitar, bacaan atau referensi. Yang keempat, analisis bidang pengetahuan, replikasi hasil penelitian, diskusi ilmiah, dan yang terakhir catatan dan pengalaman pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah perumusan formulasi masalah. Yang pertama biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Sebagai contoh yang ada di makalah itu kan rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Contohnya nih, bagaimana cara untuk mengetahui karakteristik siswa dalam kelas. Nah, itu termasuk pertanyaan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan masalah harus jelas dan padat. Kenapa harus jelas dan padat? Karena biar pembaca mengetahui dan dapat mudah dipahami. Yang ketiga, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Implikasi ini ada implikasi kayak keterlibatan atau hubungan dengan masalah tersebut. Yang keempat, harus merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis atau dugaan. Yang kelima, harus menjadi dasar judul penelitian. Adapun tujuan dan manfaat dari formulasi masalah. Yang pertama, mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, meletakkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Yang kelima, terakhir ini menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.